Ada koordinasi dengan pihak DPRD terkait teman-teman mereka, Gus? Masalah koordinasi kemarin kan hanya sifatnya sudah dirapatkan di rakor hari Senin kemarin. Seluruh pengelola, seluruh pemangku kebijakan, mulai Hindara, terus Pemkab, terus kepolisian sama kejaksaan. Kemarin sudah sepakat bahwa hasil rekomendasi yang nanti dimunculkan dari Kemensos dan Mabes nanti akan kita tindak lanjuti. Garis besarnya, kalau saya melihat itu yang pertama adalah penertiban mulai dari KPM. Karena selama ini KKS, kartu yang mestinya dibawa, yang berhak membawa itu hanya KPM, ini dibawa oleh oknum yang mungkin dari beberapa pihak yang masih memegang KKS yang mestinya haknya itu dipegang oleh KPM sendiri. Jadi nanti ya mulai awal nanti kelihatannya ya kalau melihat arah ke depannya ini penertiban KPM. Terus yang kedua permasalahan KKS yang nol. Ya, nol ini juga masih banyak ditemukan di lapangan. Nah, ini juga perlu kita evaluasi secara menyeluruh. Ya. Jadi kemarin kalau saya memberikan masukan, ini untuk masalah KKS ini alangkah lebih baiknya ini nanti dikumpulkan jadi satu dulu, ditarik secara massal, nanti dikembalikan lagi kepada yang berhak membawa KKS itu yaitu KPM yang penerima bantuan. Terus yang kedua kaitan evaluasi e-warung. E-warung ini nanti sebelum ini kan aturan baru dari Kemensos. Ini e-warung ini yang menentukan atau yang membuat rekomendasi itu adalah Kemensos, bukan Himbara. Jadi ini akan ada evaluasi menyeluruh tentang uji kelayakan e-warung sesuai dengan aturan atau enggak. Ini nanti juga akan menjadi evaluasi kita. Itu yang kedua, karena e-warung ya juga bermasalah. Kaitan KPM juga KKS itu ya juga bermasalah. Itu akan kita evaluasi. Terus yang nomor 3 kaitan dengan standarisasi komoditi, karena memang kemarin yang menjadi kisruh di lapangan itu kaitan kualitas dari komoditi, mulai dari beras dan lain sebagainya, itu nanti akan kita tertibkan bersama-sama. Maka dari itu ini juga menunggu hasil rekomendasi dari Kemensos dan Mabes, nanti akan kita rumuskan di TIKOR, tim koordinasi BPNT itu ada. Jadi mulai dari tingkat kabupaten dan sampai kecamatan. Nah, ini kecamatan belum difungsikan, harapan kita mudah-mudahan TIKOR ini nanti akan terbentuk sampai kecamatan. Nah, itu 3 hal yang menjadi catatan dan menjadi masukan dari Mabes dan Kemensos. Kalau untuk suppliernya, Gus, nah ini itu gimana? mestinya kan ada kaitannya, itu otomatis lah. Karena kualitas yang pertama adalah kaitan pelanggaran pemaketan. Ini mestinya saya nggak usah nyebut supplier, ini pasti akan ada hubungannya. Nah, ini yang menilai kan bukan kita. Ini nanti yang turun di lapangan kemarin kan Mabes sama Kemensos. Nah, ini mestinya kan mesti ada kaitannya juga kaitan dengan itu. Nah, itu yang berhak menilai siapa ya nanti ya Mabes sama Kemensos. Nah, itu nanti rekomendasi ke depannya kayak apa. Nah, kaitan dengan penindakan ini ya tetap kita tidak punya kewenangan. Yang punya kewenangan ya pihak yang berwajib lah istilahnya, terkait dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa pihak terkait dengan ini ya nanti yang menilai kejaksaan sama Gus, sudah ada laporan terkait jumlah e-warung bermasalah kemarin? Wah, sudah. Kemarin kalau hasil monitoring evaluasi dari Dinsos itu 180 sekian lah istilahnya kemarin kan. Tapi ada kemungkinan tambah lagi. Makanya kita itu juga sebetulnya sama e-warung itu ya kasihan, karena e-warung itu
kemarin itu juga ada sangkut pautnya dengan apa supplier. Warung biasanya nggak tahu menau. Iya. Terus kaitan pelanggaran tentang kaitan dengan KPL itu kan Himbara sendiri yang mestinya bersalah. Kenapa harusnya KPL kok masih dipaksakan untuk apa menjadi warung kan? Jadi intinya biar lebih objektif lah untuk penilaian ini kaitan dengan pelanggaran administrasi atau pelanggaran kaitan teknis pengelolaan itu yang berwenang apa nanti Dinsos. Nah kaitan pelanggaran yang sifatnya pidana itu nanti yang berhak menilai ya kepolisian sama apa kejaksaan yang selama ini sudah ditangani oleh Mabes dan sudah turun ke lapangan. Berkaitan dengan adanya KPM 0 itu sendiri, Iya. apa yang menyebabkan? Nah iya makanya ini baru ranah penyelidikan dari Mabes. Ini penyebabnya apa kok KKS bisa 0 itu kan gitu kan. Ini memang kalau melihat apa dari apa istilahnya sistemnya mestinya bisa dideteksi lah itu penyebabnya apa. Nah itu yang berwenang kan Himbara. Nah Himbara itu nanti kan ini Mabes juga sudah ada apa ya istilahnya sudah ada masukan lah kaitan tentang itu dan laporan kaitan tentang itu banyak sekali pelanggaran kaitan itu KKS 0. Setiap warung ada yang 10, ada yang sampai 30 itu ada banyak. Nah, ini justru yang bermasalah gitu loh. Kan kasihan harusnya berhak menerima tapi kok nggak ada isinya. Kalau supplier sekarang yang berkuasa siapa sih Gus? Masih yang berkuasa sekarang yang Masih orang lama. yang berkuasa sekarang. Yang megang Yang megang. yang monopoli lah ibaratnya itu. Oh ini berhenti semua. Semua. Ya ini pokoknya intinya bahwa kita merekomendasikan bahwa sebelum ini selesai kita akan tidak memaksakan lah intinya pendistribusian itu tidak akan kita lakukan sebelum ada apa? Belum ada penertiban secara keseluruhan. Jadi mulai KPM, warung dan komoditi. Kalau jumlah warung berapa Bu? Hah? Jumlah warung berapa? Jumlah warung aja kita itu masih beda. Versi Dinsos sama versi Himbara itu masih beda. Nah itu, iya. Iya, jelas itu kemarin laporannya gitu. Lah ini kan Berapa ada Bu, masalah. datanya? Selisihnya sekitar 100 lebih. Jadi kalau versi Dinsos ini 400 sekian, versi Himbara itu 500 sekian. Nah ini kan berarti kan ada Dugaan. Tidak sinkron gitu. nggak ada sinkronisasi antara Dinsos sama apa. Dan kita berterima kasih atas turunnya Mabes sama apa Kemensos. Irjen Kemensos itu karena permasalahan benang kusut yang ada di sekitar ini sudah kita artinya sudah ada beberapa mulai terbedah ya? Iya intinya seperti itu. Gus, kalau warung itu penunjukan dari BRI langsung ya? Iya BRI tapi menurut sesuai dengan apa sesuai dengan Kemensos yang Permensos yang baru itu harus melalui evaluasi dari tim koordinasi tentang kelayaan warung. Artinya kelayaan itu apa? Yang sesuai dengan apa aturan Kemensos dan nanti yang meresmikan yang membuat rekomendasi itu adalah apa Kemensos bukan Himbara lagi. Nah ini jadi lebih objektif lah intinya kayak seperti itu. Jadi tidak bisa Himbara itu apa menunjuk atas dasar asumsi sendiri itu sekarang tidak bisa. Nah ini kan lebih kan lah fair lah artinya seperti itu. Gus, berarti kalau dari warung itu sama BRI itu ada MOU nggak untuk penunjukan? Kamu tak tunjuk? Mestinya ada, harusnya ada. Oh itu apa istilahnya resmi kok. Penunjukan warung juga resmi dan ini juga program pemerintah. Kalau tidak ada ini malah justru yang saya pertanyakan, kan gitu. Jadi harus ada. Ini memang ditunjuk resmi dari BRI melalui mekanisme ini untuk apa? Penyalur bantuan BPNT itu. Kalau per bulan sendiri Gus, berapa sih anggarannya Gus? Berapa per bulan? Nah, tinggal kalikan aja KPM kita 80.000 sekian kali 200.000 Per bulan. Kalikan aja ya. Kalau masalah angka saya mumet Mas. Makanya kalau saya mikir angka itu mumet saya. Iya. Mikir duit ya mumet. 80.000 sekian kali 200.000. 16 M nih sekarang ya. Ya sekitar. Oke. Lupa itu.
Bulan lho iki ya. Bulan. Bulan. Gus tahun loh. Oke Gus, siap. Nggih, Gus. nggih. Makasih. Ya, kita harapannya kita mudah-mudahan ke depan selesai lah atas turunnya ini. Iya. Rekomendasi dari Mabes sama anu kita tunggu nanti akan kita buat Tim. petunjuk teknis, Iya. petunjuk teknis dari turunan Permensos yang baru. Siap, oke Gus.